Ini ada bertebaran itu pernyataan Buya Yahya Cirebon ya, yang tidak cocok dengan saya Tagil Sirot. Jadi tentang tes DNA, dan intinya kan Buya Yahya tidak setuju tes DNA, dan ada kosakata kurang ajar itu menuntut tes DNA. Ya kita lihat dulu lah, Buya Yahya kan memang dekat dengan Rizik Syihab, ada fotonya, ada videonya juga ya. Kemudian apakah Buya Yahya itu kura-kura dalam perahu atau gimana gitu loh. Tes DNA kaitannya dengan penentuan dzurriyyat Rasul atau tidak, ini bukan sekedar nasab. Sebelum nasab, jadi kan gini logikanya, nasab kan ditentukan oleh pernikahan, DNA-nya sama. Kalau di luar pernikahan, di dalam salah satu versi fikih Islam itu tidak dianggap bernasab kan gitu. Nah ini kaitannya itu begini, entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu, dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA wajib itu. Gitu loh. Jadi tes DNA ini di kitab-kitab fikih nggak ada. Loh iya memang dulu kitab fikih itu ditulis ketika belum ada teknologi tes DNA. Gimana sih? Jadi yang yang pinter lah, baca kitab yang banyak itu perlu, penting, tapi logika itu harus dipakai. Loh, karena Islam itu untuk sampai hari kiamat. Semua perkembangan kehidupan manusia, antropologi, sosiologi, teknologi, dan yang lain-lain itu harus dipakai untuk menguatkan Islam. Gitu loh, jangan tes DNA nggak ada, husnudon. Iya, kalau orang nggak ngaku nggak apa-apa. Kan kaidahnya siapa yang mengaku-ngaku, dia harus membuktikan pengakuannya itu. Jadi mana-mana ngaku membawa darah Rasulullah, ya tes DNA dong. Dan gak berani kan? Iya. Dan garis nasabnya pun terputus kan? Coba itu sampai hari ini tes statementnya, penemuannya Kiai Imaduddin Osman, apa ada yang bisa membantah? Sudah berhari-hari, berminggu-minggu Kiai Imaduddin Osman menantang seluruh ahli nasab dunia untuk berdebat live atau berdebat offline langsung. Jadi berani. Apa sih kemana sih bocil siapa itu? Ayo debat, langsung gini. Ya ternyata ditanggapi juga nggak berani. Ngeles sana ngeles ini. Jangan main-main lah. Tuh, ulama itu alladzina yang duruna nal ummah biya ini rahmah. Paham itu Buya Yahya? Tuh, ini saya bernasihat, kalau mau, kalau enggak ya jangan ngatur kayak gitulah. Jangan bodohi orang-orang yang tidak paham lah. Jangan bodohi rakyat kecil, jangan bodohi umat Rasulullah. Yang perlu dibela itu umat Rasulullah yang di bawah, karena Rasulullah itu adalah sahabatnya fakir miskin. Aku ini sahabatnya fakir miskin, bukan sahabatnya para pembesar, bukan sahabatnya orang-orang hebat. Jangan bela orang hebat, ulama itu bela fakir miskin, fakir ilmu, fakir harta, fakir dan lain-lain itu. Ini umat Rasulullah sedang dibodohi, umat Rasulullah sedang diajari kurang ajar, umat Rasulullah sedang diajari radikal. Masa bikin statement selenca-selenco kayak begitu? Yang bener dong. Gitu loh, kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Sejarah nanti akan mencatat, akhirat nanti akan membuktikan. Berpihaklah pada yang benar. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Ini itu bukan kaitannya, bukan pertentangan antara Bari Wali Songo dengan Pak Lawi, atau pertentangan antar Habib dengan Kiai, enggak. Ini membela prinsip-prinsip Rasulullah. Agama Rasulullah sedang dirusak. Umat Rasulullah sedang diajari yang enggak-enggak. Mereka mengklaim membadar Rasulullah, tes DNA.
tes nasab gagal dengan pernyataannya, dengan penemuannya Kiai Imaduddin Utsman, tes DNA, siapa tahu nanti ada juga. Jadi jangan di apa itu, kalau di Jogja itu jangan dipleset-plesetan gitu dong ya. Kalau mau, kalau enggak nanti di akhirat kita ketemu. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian saya mengatakan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertahu, Pak, masa anaknya lebih kecil umur, sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah, ini tuh sudah masyhur bahwasanya anaknya ini, kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan, sudah masyhur di kampung itu, saya anaknya ayah saya, tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain, ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali, khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol, saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas, adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti, maksudnya diakui kayak Imam Syafi'i, anakku ini anakku, sudah selesai, iqrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan, selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak, berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah, dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina, ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan yang selama ini ada pada hati Anda, tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini yang diinginkan? Hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhirnya. Ingat, umat ini mudah diadu domba. Saya sedih, saya membicarakan masalah ini sedih sekali kalau memang betul seperti itu, karena alangkah banyaknya setelah ini ada umat prasangka buruk. Dan jangan gara-gara ada orang yang dikatakan dzurriyyah Nabi lalu melakukan kemungkaran, kesalahan, lalu kita jadi benci kepada ahli bait Nabi. Hati-hati.
Saya mengatakan dzurriyyah Nabi di Indonesia tercatat, dzurriyyah Nabi tercatat, dan sangat luas dzurriyyah Nabi. Bahkan kami seru kepada pengurus, pernah kami sampaikan pada pengurus yang ngurusi tentang dzurriyyah Nabi, tolong jangan nunggu saja, perlu kita cari di sana banyak dzurriyyah Nabi yang tidak tercatat, perlu dicatat. Dan memang bukan untuk sombong-sombongan, agar dicatat, agar tahu nasabnya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, insyaallah. Himbauan kami, mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan ini, mungkin yang selama ini menafikan nasab ahli bait Rasulillah. Sepertinya ada dua grup, berarti kalau tadi katanya ada fenomena kontroversi, berarti kan ada dua grup. Dua-duanya kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat, dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan. Dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya, ketahuilah tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita sok tahu, itu menjadi masalah. Kalau sudah nasab itu benar, harus kita yakin benar. Nggak ada istilahnya. Ada sebagian mengatakan, ya saya tidak bisa mempercayai, tapi dia takut mengingkari. Enggak. Nasab itu harus kita yakin. Ini anaknya ini harus yakin, sudah. Harus kita percaya, sudah selesai. Jangan sampai ada setelah itu ada keraguan-keraguan. Baik, ini adalah masalah nasab baginda. Nasab orang biasa saja nggak boleh main-main, ya Allah. Anda menafikan nasabnya orang biasa, nggak boleh, apalagi nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi yang, mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan, jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis, kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu, tidak belit-belit, tidak harus pakai alat-alat medis dan sebagainya, tidak. Justru membahayakan Anda sebagian dengan alat medis, alat ini dan sebagainya. Nggak ada. Nasab itu sangat jelas, cukup dengan ikrar-ikrar yang selama ini kita dapat dari keluarga-keluarga, sudah kita percaya. Ini saja wahai hamba Allah, semoga dari kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Jika Anda pernah merasa bersalah kepada dzurriyyah Nabi, segera tobat. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah level mereka. Alawi kepada keluarga Nabi, na'udzubillah, benci kok kepada keluarga Nabi. Kalaupun mungkin kita punya masalah dengan satu dua keluarga Nabi, tapi tidak boleh kita benci kepada nasab ahli bait Nabi Muhammad. Kita benci pribadi, tidak boleh kita langsung memukul rata. Harapan kami adalah siapapun insyaf, ayo rugi Anda akan rugi, Anda akan rugi. Dan bagi yang sibuk membuat pengingkaran dari kelompok manapun, sibuk membuat pengingkaran, kami siap untuk menjelaskan. Kita bisa bertemu dengan baik demi kebaikan umat ini dan demi kebaikan masa depan kita di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa damai, semuanya indah. Nuhibbukum ya ahla baiti Rasulillah. Kami mencintai Anda semua wahai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun Anda, ahli bait yang tercatat ataupun tidak tercatat, jika kami kurang dalam menjelaskan, maafkan kami. Hanya inilah yang bisa kami ketahui. Dan Anda yang ada sedikit kekotoran hati dengan ahli bait Rasulullah, segera sadar dan tobat. Ingat, itu adalah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyesal nanti di saat di akhirat. Semoga Anda semua menjadi orang-orang yang pecinta dan perindu ahli bait Nabi yang sesungguhnya, perindu yang sesungguhnya, perindu yang membela di saat benar, mengingatkan dengan cara yang benar di saat salah, bukan berubah menjadi benci.